Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, tanggal 21 Mei 2020, GBI Cahaya Mulia 2 akan online untuk memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Pada hari ini, kita selalu harus semangat, excellent, dan selalu antusias dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada hari ini temanya adalah kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus. Kita lihat firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Ya, sebelum baca firman juga saya ingatkan bahwa sesudah firman Tuhan yang ditaburkan, kita ada perjamuan kudus juga, ya. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan memimpin kami, tidak roh jahat yang bisa mengganggu dari awal sampai akhir pemberitaan firman yang penuh kuasa ini. Kami ucap syukur Tuhan sangat mengasihi kami sehingga Tuhan mati di kayu salib menebus dosa kami, dan Tuhan Yesus bangkit dan Dia naik ke surga. Kami yakin dan percaya semua rencana Tuhan karena mengasihi kami semua. Terpujilah nama Tuhan, sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, pada hari ini saya ulangi lagi, temanya adalah kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus. Kita lihat di Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Saya akan bacakan. Temanya kenaikan Yesus, ya. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya. Kita lihat firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus diangkat ke surga dan murid-muridnya menyembah, kagum, takjub kepada Dia karena tidak ada alam gravitasi yang membatasi kuasa Tuhan. Dia terangkat ke surga dan murid-muridnya percaya sepenuhnya, beriman sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kita lihat bahwa hari ini kita akan mempelajari yang ke-1 adalah Yesus naik ke surga, dan yang kedua makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sudah baca barusan ayat firman Tuhan, ya. Mari kita baca satu lagi ayat firman Tuhan untuk lebih lengkap lagi. Dua ayat untuk satu dengan yang lain saling meneguhkan, saling menguatkan kita. Kita dilihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke surga, ya. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memuliakan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia
disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, marilah kita berjaga-jaga, selalu waspada, selalu setia, taat menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pasti dia akan datang kembali kedua kali. Dan tanda-tanda akhir zaman begitu nyata, banyak yang sudah digenapi. Mari kita bertekun lebih sungguh-sungguh lagi, taat setia kepada Tuhan Yesus sehingga kita diselamatkan. Tidak seorang pun yang Tuhan kehendaki kita binasa. Tuhan mengendaki kita semua selamat, ya. Nah, mari kita lihat bahwa biasa kalau ditinggalkan, ya, orang yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang dikasihi kita selalu sedih, menangis, ya, bahkan ada yang terseduh-seduh nangis dengan suara keras, ya. Tetapi kalau kita melihat firman yang baru dibaca, ya, tidak tertulis bahwa mereka menangis karena mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus Kristus, mujizat demi mujizat, kuasa Tuhan didemonstrasikan, dan khususnya waktu pengangkatan semua terkagum-kagum melihat Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan dikatakan selanjutnya waktu mereka pulang dengan bersuka cita bersama Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya selalu kita percaya kepada Dia, dan Tuhan beri yang terbaik untuk kita. Kita bersuka cita. Amin. Kita haruslah bersuka cita sesuai dengan firman Tuhan, karena kita mengeluh, kita ngomel, kita berontak, bahkan mendapatkan hasil yang tidak baik, ya. Hasil yang baik adalah fokus kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita, buka jalan bagi kita. Apapun masalah problem yang kita hadapi, mari kita taat kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya mujizat masih nyata dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menolong, membantu kita. Mari kita lihat, ya, di mana Tuhan Yesus Kristus diangkat ke surga, naik ke surga karena pekerjaan di dunia sudah selesai. Ya, dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa kita dengan harga yang mahal, dengan cara dipaku di kayu salib. Darahnya yang tercucur, darahnya yang mengalir untuk menebus dosa kita. Dan ada kuasa kebangkitannya. Ya, dia kembali ke Bapa, dan dia berjanji akan memberi kita Roh Kudus, penolong, membantu kita, memampukan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang dahsyat yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ya, kita tahu, yakin dan percaya firman Tuhan, di mana murid-murid Tuhan Yesus itu percaya sepenuhnya, seperti di Bilangan 14 ayat 11. Tidak bimbang dan ragu terhadap Allah. Tidak bimbang, tidak ragu. Kita pun harus demikian. Setiap mengingatkan kembali, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita jangan bimbang, kita jangan ragu. Percayalah sepenuhnya, ya. Tuhan itu hidup. Karena yang naik ke surga, kita tahu yang naik ke surga ialah yang pertama Henok naik ke surga, ya, diangkat ke surga. Kedua, Elia juga
diangkat naik ke surga. Dan Tuhan Yesus Kristus terangkat naik ke surga. Yang akan kembali adalah Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Ya, surga itu nyata, surga itu ada. Ya, Stefanus saat dirajam oleh batu, dia melihat surga. Rasul Paulus waktu dia juga melihat surga, ya, dalam roh, ya, dia melihat surga. Demikian juga Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ya, dalam roh ia melihat surga. Tuhan Yesus menyatakan surga itu ada, ya. Ia menyatakan melalui pengajarannya, diambil dari Matius 6 ayat 9. Ia menyatakan melalui perumpamaan Matius 25 ayat 14. Sungguh surga itu ada dan nyata. Kita percaya saja, kita diselamatkan. Amin. Karena kita di dunia ini hanya sementara saja. Dan kita akan bersama Tuhan Yesus di surga kelak satu hari. Oke? Ya. Jadi yang pertama tadi Yesus naik ke surga, ya. Yang kedua, makna Yesus Kristus naik ke surga. Mari kita akan bahas makna Tuhan Yesus naik ke surga. Di Yohanes 14 ayat 1, ya, khususnya 1 dan sampai 3 atau sampai 4, Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia sungguh mengasihi kita. Dia naik ke surga terlebih dahulu, mempersiapkan tempat untuk kita. Kita tahu bahwa kita tuh sebenarnya bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari surga. Tuhan berasal dari surga. Dia sudah kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya, yang taat, yang setia, yang beriman kepadanya. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hidup kudus benar di hadapan Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan yang mengasihi kita, Dia sudah sediakan tempat untuk kita. Artinya kita selamat, tidak binasa, tidak masuk ke neraka yang begitu panas, tidak apinya yang tidak padam-padam, cacing menggerogotin terus, dan kesakitan yang luar biasa, ya. Kadang kita di dunia ada panas dikit udah ngomel, tapi di sana panasnya luar biasa. Tidak ada minta pengampunan, minta tolong, sudah tidak bisa. Jadi marilah kita sekarang waktu ada kesempatan, kita lakukan apa yang harus kita lakukan dengan benar dan baik. Nah, dan apalagi sekarang kita lebih banyak di rumah, lebih banyak waktu, marilah gunakan waktu dengan baik. Amin. Terutama keselamatan kita. Nah, demikian juga ya mengenai tempat bisa dilihat di Efesus 2 ayat 6. Ya. Itu yang ke-1. Yang kedua, makna kenaikan Yesus adalah Yesus menjadi perantara orang berdosa. Ya, kita orang berdosa di mana sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga dilayakkan, dibenarkan, dimuliakan. Dan mari kita orang yang percaya, Roma 8 ayat 34, Ibrani 7 ayat 25, Yesus naik ke surga dan Dia membela, ya, jadi perantara kita dengan Allah Bapa di surga, biar selalu kasih karunia dari Allah Bapa di surga diberikan kepada kita. Apapun masalah problem yang kita hadapi, berserulah kepada Dia, minta tolong kepadanya. Dimana kalau kita, Tuhan bilang, kamu orang benar, engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau berharga di mata Tuhan, engkau akan dijawab doa-doanya apabila sesuai dengan firman Tuhan. Waktu kita setia, kita taat, lakukan firman Tuhan dengan benar, Tuhan jadi pendoa syafaat kita akan ditolong. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita ngomel kalau belum mendapat
jawaban doa. Tapi bertekunlah, setialah. Kita yakin dan percaya Tuhan kita yang hidup, Tuhan akan memberi yang terbaik di antara terbaik, lebih lagi dari yang kita pikirkan. Ya, di 1 Korintus 2 dikatakan ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak timbul dalam hati kita, Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita setia taat kepada Tuhan. Amin. Karena kita ada pembela. Ya, kita tidak sendirian di dunia ini. Ada Tuhan Yesus Kristus menjadi pembela, menolong kita. Amin. Nah, kasih karunia Tuhan Yesus tidak berkesudahan. Ya. Ketiga adalah Yesus akan mengirim Roh Kudus kepada orang percaya. Yohanes 16 ayat 7, Yohanes 16 ayat 7, Yohanes 14 ayat 16. Ya, nah inilah janji Tuhan Yesus naik ke surga. Dia akan mengirim Roh Kudus, ya. Roh Kudus akan menolong kita dalam banyak hal, ya. Dan juga Roh Kudus akan menolong kita melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus di dunia. Apa itu? Penginjilan, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, sehingga tidak seorang pun yang binasa. Tuhan mengendaki semuanya selamat karena kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita, dan kita terlebih dahulu sudah diampuni dosanya. Mari kita membalas dengan perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Pergi, jadikanlah muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Amin. Kita tidak sendirian, kita yakin dan percaya Tuhan beserta kita. Haleluya. Amin. Nah, kita lihat di mana murid-murid waktu Tuhan Yesus Kristus disalibkan, mereka sangat ketakutan, mereka sembunyi. Tetapi waktu Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga, mereka saksikan, ya, begitu banyak orang, ratusan menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga makin percayalah mereka, makin berimanlah pada Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak takut lagi, tidak kecewa, tidak gentar, tidak bersungut-sungut. Mereka diubahkan pikiran, perasaan mereka, sehingga mereka mempunyai keberanian. Mereka diubahkan karakternya, jadi dari penakut jadi pemberani. Dan mereka setia waktu Tuhan Yesus suruh mereka menunggu, ya, pencurahan Roh Kudus. Mereka berkumpul, mereka setia, tetap berkumpul, tetap berdoa, sehingga waktu pencurahan Roh Kudus mereka diberi kekuatan dan kuasa mujizat terjadi. Mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iman mereka sungguh-sungguh. Waktu pengangkatan Tuhan Yesus Kristus, mereka dikuatkan. Semua satu dengan yang lain, berkumpul, percaya, selalu berseru kepada Tuhan. Demikian juga kita percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Ya, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya pergumulan, masalah apapun yang kita hadapi, kita bertekun di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, kita panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya. Saya yakin dan percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Dia akan memberkati. Dia memberkati orang yang taat kepadanya dan tidak menyimpang kepada firman-Nya, tidak berbuat kejahatan, tidak berbuat dosa.
hidup kudus, benar selalu di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang memberi kita kebenaran itu. Lakukanlah kebenaran dengan rajin dan setia, sehingga jalan kehidupan kita finish well, sampai tujuan dengan baik, dan seisi keluarga dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bekerja di ladang Tuhan dengan semangat, dengan tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu, seperti seorang prajurit. Dia setia taat kepada pimpinannya, kepada perintahannya, sehingga dia tidak memikirkan diri sendiri. Dia taat dan di satu hanya tujuannya, melaksanakan tugas itu. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah melaksanakan tugasnya, dan mari kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Kita yakin dan percaya, waktu kita lakukan dengan setia, Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Penolong. Tuhan pasti sanggup menolong kita. Apapun masalah perkara yang kita hadapi, Tuhan sudah tanggung 2000 tahun yang lalu. Segala sakit, penyakit, masalah yang kita pikirkan, hadapi, jangan bilang tidak mungkin. Selalu bagi Tuhan itu bisa. Mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita apabila kita setia, taat, dan tekun lakukan firman Tuhan dengan benar dan luar biasa. Kita akan melihat, kita akan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Jadi pada hari ini kita sudah membahas kenaikan, dengan tema kenaikan Yesus. Firman Tuhan diambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Ya, kita membahas Yesus naik ke surga yang pertama. Yang kedua, makna kenaikan Yesus. Mari kita makin setia, makin taat lakukan firman Tuhan, kita bersama-sama pasti masuk ke surga. Haleluya. Amin. Kita sekarang akan masuk pada perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang penuh kuasa. Kami yakin dan percaya, memperingati, mengingat kembali kenaikan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami makin sungguh-sungguh, makin setia seperti murid-murid Tuhan Yesus. Karena kami adalah murid-murid-Mu yang juga ya Tuhan Yesus Kristus. Biar ada keberanian menerobosi dalam apapun masalah problem dalam kehidupan kita, khususnya penginjilan, bisa sampai ke ujung dunia. Terpujilah nama Tuhan, karena Roh Kudus menolong, membantu kami. Sebentar kami akan perjamuan kudus. Roh Kudus campur tangan, kuduskan hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga kudus layak di hadapan Tuhan, biar jadi satu dan darah dan tubuh Tuhan Yesus. Ada kuasa kebangkitannya, karena kami minta ampun kepada Engkau, mengampuni orang-orang, sehingga kami layak melakukan perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sempurnakan doa ini. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Sebelumnya saya akan sampaikan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Kita minta ampun kepada Tuhan, kita mengampuni orang lain, kita terus berseru bahwa ada kuasa kebangkitannya,
sehingga kita ada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kita disanggupkan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa dan dahsyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan terus campur tangan dalam kehidupan kami. Kami taat setia melakukan firman Tuhan dengan perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita akan tinggi-tinggi karena kita siap menerima berkat dari Tuhan dan hormat kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan perjamuan kudus ini lebih tinggi dari kepala kita karena hormat kepada Tuhan dan siap untuk melakukannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah melakukan perintah firman Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami, kasih karunia Tuhan tidak berkesudahan. Kami terima dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Kita akan doa tutup. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, tanda kita siap menerima berkat dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah usaha kami, diberkatilah pernikahan kami, diberkatilah sekolah anak kami, diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah kesehatan kami, diberkatilah lumbung kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.